Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Ya, kabarnya harus selalu baik dan selalu baik, ya. Nah, ayo, siapa di sini adik-adik semua yang sedang tidak baik-baik saja? Ada? Semoga tidak ada ya. Kenapa? Karena kita pada hari ini mau memulai ibadah sekolah hari Minggu kita. Jadi dimohon kepada adik semua untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dan pikirannya hanya untuk Tuhan. Nah, adik-adik persiapkan juga Alkitabnya ya, untuk nanti bisa kita membaca Alkitab saat firman Tuhan nanti. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita ya. Persiapkan hati, pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Pada hari ini, kakak mohon adik-adik semua untuk bisa mengajak teman-teman yang lain ya, untuk beribadah sekolah minggu bareng di rumahnya masing-masing tapi nah, oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah berlalu. Pagi ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami secara online untuk memuji, mendengarkan firman dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kami dalam ibadah ini dari awal hingga berakhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicau sinar, harum berkicaulah si padang. Semuanya mengajak kepada padang, semuanya mengajak kepada besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Pagi adik-adik, sudah siap mau belajar akan kebenaran firman Tuhan? Tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu besar anugerah-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami.
terima kasih Kau masih memberkati kami hingga sampai saat ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, kami mohon berkat pernyataan-Mu, kami mohon Engkau memampukan kami untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Berkati juga kakak sekolah minggu yang melayani pada hari ini, terutama kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan selalu kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau membaca akan kebenaran firman Tuhan sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang ambil Alkitabnya. Yuk sama-sama kita membuka Alkitab dari Kejadian pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Yuk kita baca bersama-sama dengan perikop perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kita mulai. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan, yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas singgah pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi dengan nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu.
Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari negeri Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu." Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, kakak mempunyai video dan kita akan menyaksikan video ini bersama-sama. Selamat menyaksikan. Janji Tuhan kepada Abraham. Dahulu kala, Tuhan membuat janji kepada Abraham. Lihatlah bintang-bintang di langit ini, sangat banyak jumlahnya, sehingga engkau tidak dapat menghitungnya. Keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit ini banyaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pikir Abraham. Aku bahkan tidak punya seorang anak pun. Tetapi Abraham percaya bahwa Tuhan akan melakukan seperti yang telah dikatakannya. Tuhan juga berkata kepada Abraham, Keturunanmu akan menjadi budak di negara asing selama 400 tahun lamanya. Kemudian aku akan membawa engkau tinggal dalam negerimu yang telah kuberikan kepadamu. Abraham dan istrinya menunggu begitu lama. Mereka sudah sangat tua, hingga pada suatu ketika Tuhan memberikan kepada mereka seorang putra. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Abraham dan Sarah pun dapat melihat bahwa Tuhan telah menepati janjinya. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan akan menepati janjinya seperti yang telah difirmankannya. Nah, adik-adik tadi sudah menonton video cerita Alkitab. Gimana? Bagus kan? Nah, sekarang adik-adik, kakak mau tanya kepada adik-adik semua. Adik-adik, pernahkah adik-adik semua membuat sebuah janji kepada orang tua? Misalnya, adik-adik berjanji untuk belajar dengan baik. Atau adik-adik berjanji menjadi anak yang sangat manis. Pernahkah adik-adik berjanji? Jikalau sudah berjanji, janji kita itu harus kita tepati. Dalam cerita kita kali ini, dalam cerita Alkitab kita kali ini, kakak ingin mengajak adik-adik semua, ingin mengajak kita semua untuk melihat suatu janji. Janji apakah itu? Janji antara Tuhan dengan bapa leluhur kita, yaitu siapa? Betul sekali, yaitu Abraham. Adik-adik tahu nggak simbol atau tanda dan ketika kita membuat suatu janji? Betul sekali, kalau kita membuat janji kadang dengan orang lain, kita memakai simbol kelingking dengan kelingking. Adik-adik, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang sangat istimewa. Namun, Abraham harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Abraham harus mengikuti kehendak dari Tuhan.
Tuhan menjanjikan bahwa Abram akan menerima segala sesuatu hal yang baik dari Tuhan dan memberikan suatu negeri, yaitu negeri Kanaan. Adik-adik, Tuhan berjanji bahwa apapun yang akan dilakukan Abraham akan dibuat menjadi berhasil. Ternak-ternak Abraham menjadi sangat banyak, kebun-kebunnya akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Dan yang terutama, apapun yang Abram lakukan, pekerjaan apapun yang Abram lakukan akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan yang paling utama, yang paling luar biasa, Allah menjanjikan Abram akan memperoleh keturunan. Dan negeri yang subur itu, negeri Kanaan itu, yang akan menjadi milik kepunyaan keturunannya, keturunan Abraham. Adik-adik, tahu nggak? Abraham itu sebenarnya pada saat membuat janji kepada Tuhan, Abram sudah tua. Tapi walaupun Abraham sudah tua, Abram tetap percaya kepada Tuhan Allah bahwa Abram akan memiliki keturunan. Adik-adik, kita dapat melihat bahwa Abram hidup dalam perjanjian yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Abram percaya kepada Tuhan Allah dan menyerahkan seluruh kehidupannya dalam pimpinan Tuhan. Tuhan pun memberikan berkat-Nya sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan menepati perjanjian kepada Tuhan. Tuhan melakukan apa yang Tuhan janjikan kepada Abram. Hari-hari yang dijalani oleh Abram penuh dengan sukacita. Sekalipun Abram telah meninggalkan kampung halamannya dan juga orang-orang yang dikasihinya. Tetapi pernyataan dan berkat Tuhan yang diterima oleh Abram sangat luar biasa dan itu menjadi sukacita. Setiap hari mereka bekerja, tetapi juga dengan senantiasa mereka tetap berdoa. Hari-hari Abram penuh dengan berkat Tuhan. Tuhan memelihara hidupnya sebagai tanda kasih setia Tuhan. Adik-adik, kita dapat melihat bahwa sungguh Tuhan itu amat baik dalam kehidupan Abram. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji kepada kita bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan setia kepada janjinya, maka kita pun berjanji kepada Tuhan untuk setia dan juga taat. Misalnya, kita berjanji untuk belajar dengan baik dan dengan rajin, maka Tuhan akan memberkati kita. Kita akan ditolong oleh Tuhan. Kita bisa pintar karena kita sudah belajar dengan rajin. Dan yang terutama, suka berdoa kepada Tuhan, memohon agar Tuhan senantiasa memberkati kita dan memberkati kehidupan kita. Adik-adik, kita dapat melihat bahwa janji Allah kepada Abram sama dengan janji Allah kepada kita, yang dimana Tuhan berjanji untuk selalu memelihara dan memberkati kita, asal kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Adik-adik, Allah berjanji bahwa keturunan Abram akan sangat banyak. Dan dari keturunannya, dari keturunan Abram itu, semua bangsa akan memperoleh berkat.
Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan Allah, di mana secara silsilah ayahnya Yusuf adalah keturunan Daud, yang asalnya Daud ini adalah keturunan Abraham. Jadi, karya keselamatan yang dilakukan Tuhan Yesus menjadi berkat bagi manusia, bagi kita semua, sehingga kita manusia berdosa itu diselamatkan dari apa? Dari hukuman dosa. Negeri Kanaan adalah gambaran dari surga. Jadi seperti negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, demikian juga bagi kita orang-orang percaya. Tuhan menjanjikan surga sebagai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk kesimpulan cerita kita pada pagi hari ini, kita belajar dan melihat kebaikan Tuhan dalam pemeliharaannya kepada Abraham melalui janjinya yang ditepati. Mari kita sebagai anak-anaknya belajar mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan Allah. Kita juga dapat membuat sebuah janji, dan janji itu harus ditepati. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, masih ingat kan minggu kemarin kakak sekolah minggu sudah memberikan ayat hafalan untuk adik-adik semua menghafal ayat Alkitab. Nah, sekarang yuk kita saksikan untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Silahkan. Ayat hafalan Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kakak-kakak sekolah minggu menyampaikan ayat dari nas Alkitab yang adik-adik akan hafalkan untuk ditampilkan minggu depan. Ayat hafalan ini adik-adik bisa hafalkan dan bisa divideokan dan dikirimkan paling lambat hari Kamis ya. Adik-adik bisa menghafalnya dengan baik dan bisa mengirimkannya untuk bisa ditampilkan pada minggu depan dalam ibadah sekolah minggu. Jangan lupa ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Baik adik-adik semuanya, sekarang mari kita bersatu di dalam doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan baik. Dan terima kasih juga karena Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu ini hingga dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Kau berkati dan sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami juga dalam pendidikan kami sehingga kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh ya Tuhan.
Berkati juga kedua orang tua kami dalam mereka menjalankan pekerjaan dan tugas kewajiban mereka serta tanggung jawab mereka. Lindungi dan beri mereka kesehatan ya Tuhan. Bantu kami juga ya Tuhan, beri kami hikmat untuk selalu dapat menerapkan protokol kesehatan, sehingga kami dapat terhindar dari virus COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Kau berkati kami dengan kesehatan, sehingga kami dapat menjalankan tugas kami dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk yang sakit. Kau berkati mereka, beri mereka kesembuhan dan kesehatan ya Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas mereka kembali seperti biasanya. Kau beri penghiburan juga kepada yang bersedih dan patah hati. Beri mereka ketabahan, kekuatan, dan penghiburan untuk dapat menjalani kehidupan mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami mau naikkan hanya ke dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami dapat beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini dapat menjadi pedoman dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, berkatilah aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Roh Kudus-Mu menjaga dan menuntun langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan katakan amin. Shalom adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan penuh semangat dan sukacita. Jangan lupa ya, minggu depan untuk beribadah sekolah minggu kembali pukul 7.30 di channel YouTube GKN Nazaret. Adik-adik, jangan lupa untuk mengirim foto atau video ketika adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu dan kirim ke grup WA parenting atau ke kakak-kakak sekolah minggunya di kelas masing-masing. Dan untuk tugas-tugas pertanyaan supaya dikerjakan ya.
dan kirim ke kakak-kakak sekolah minggunya. Adik-adik, kakak ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa adik-adik di ibadah sekolah minggu di KN Nazaret minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Surga,